Lan, serem banget deh. Kenapa sih, Serem Fran? banget. Gue nggak kebayang deh kalau misalnya Apaan? penelitian ini benar bakal terjadi. Aduh, soal apa ya? Yang lagi heboh baru-baru ini, Ya kenapa? berita soal Pulau Jawa bakal dihantam tsunami. Pantai Selatan Jawa. Oh iya, itu beneran. Gue denger itu rame banget sih Lihat di nih berita. beritanya nih. Tuh banyak diberitakan tuh, lihat tuh. Oh iya, bener banget. Tuh katanya serem ketinggiannya 20 meter. Gila, serem banget gak? Tinggi lo berapa? 160 cm. Lo bisa kebayang dong, Iya, 20 itu tinggi meter, banget. udah kayak gedung. Terus nih lo baca deh. Ini juga dia cuma dalam waktu 20 menit sampai ke garis pantai. Gimana coba masyarakat bisa menyelamatkan diri? Ya kan? Itu dia, serem banget ya. Tsunami. Aduh, apalagi jangan kalau sampai macet. ini kejadian. Nggak kebayang, gue nggak kebayang. Kalau ini sampai bener ya ampun, ini tuh pemerintah harus dengan sigap banget nih ngasih peringatan ke masyarakat dan juga melakukan langkah-langkah supaya masyarakat bisa lebih waspada dan juga lebih antisipasi gitu, Fat. Aduh, moga-moga sih nggak terjadi ya, Lan ya. Mudah-mudahan deh, tapi emang bakalan bener terjadi apa nggak sih nih prediksinya? Nah, kalau bener bakal terjadi sih, gimana kalau kita meet up aja sama peneliti dari ITB-nya itu? Wah, boleh banget tuh. Nah, kita meet up sama Profesor Sri Widiantoro, Guru Besar Bidang Seismologi ITB yang sekarang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha. Oke, Wulan, kita sudah berhasil meet up dengan Profesor Sri Widiantoro. Halo, Pak. Hai, Halo, Prof. kabar? Baik, Prof sendiri bagaimana kabarnya? Syukur, sehat. Nah, Sehat. Terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktunya untuk meet up dengan kita. sama-sama. Oke, Prof. Ya. Ini kan lagi viral ya, berita soal gempa dan tsunami yang bakal menghantam pantai selatan Jawa. Nah, ini mungkin Prof bisa dijelaskan sebenarnya riset tersebut tuh seperti apa, Megatrust itu seperti apa? Ya, baik. Jadi riset ini seperti yang sudah diberitakan belakangan ini merupakan riset interdisiplin. Jadi perisetnya juga tidak hanya dari ITB, ada yang dari BMKG, ada yang dari BNPB, dan juga dari BIG, bahkan ada yang dari luar negeri, ya, Mbak. Jadi sudah dimulai tahun kemarin, jauh sebelum COVID ini ada, dan pertama saya mohon maaf ini kita dalam situasi sulit terkait dengan pandemi COVID, malah muncul berita tentang tsunami ini. Namun sekali lagi riset ini sudah dimulai tahun kemarin, kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu hasil riset kami itu dipublikasi secara internasional dan itu open access, semua bisa membaca. Nah, apa itu riset kami, apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau Mbak masih ingat tahun 2019 itu di selatan Jawa kan ditemukan sampel dari endapan tsunami purba ya atau paleotsunami yang bisa diinterpretasikan bahwa selatan Jawa itu pernah terjadi gempa besar atau yang disebut gempa megathrust ya. Dan ada jejak tsunami purba atau paleotsunami, endapannya ditemukan, kira-kira itu berkorelasi dengan gempa megathrust tadi yang dikatakan bisa sampai magnitudo 9. Tentu dengan temuan itu kami sebagai saintis punya rasa ingin tahu ya Mbak ya, atau curiosity. Sebenarnya kalau benar pernah terjadi gempa sebesar itu sumbernya di mana, begitu kan? Kita bertanya sumbernya di mana. Saya sebagai seismologis atau yang belajar gempa bumi memanfaatkan data gempa dari BMKG juga dari International Center ISC Seismological Center dari Inggris. Kami kompilasi dan kami lihat adanya seismic gap yang sering diberitakan belakangan ini, yaitu zona di selatan Jawa yang relatif sepi gempa. Jadi itu bisa diinterpretasikan mungkin lokasi dari megathrust itu. Kami tidak berhenti di situ dengan rekan yang dari BIG dan ITB,
Dr. Indra Gunawan yang ahli GPS, juga Ibu Rahma, itu berdasarkan data GPS diolah dan diperoleh memang di selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, itu ada yang disebut zona locking. Locking itu terkunci ya Mbak ya, atau istilah scientificnya sleep deficit. Jadi mestinya bergerak, tapi ini terkunci, tidak bisa bergerak. Nah, kalau lempeng yang mestinya bergerak, tapi stuck begitu, stuck, terkunci, yang disebut locking, ini lama-kelamaan kan dia energinya bertumpuk di situ, Mbak. Nah, suatu saat dia kalau lepas sekaligus begitu menyebabkan energi yang sangat besar. Itu yang disebut dengan gempa megatrust, yang Mbak masih ingat tentu Tohoku tahun 2011, yaitu contoh gempa megatrust, atau Aceh tahun 2004, sudah lahir belum Mbak? Itu Aceh tahun 2004, itu juga gempa besar ya, megatrust, menimbulkan tsunami yang besar. Jadi penelitian kami ini coba mencari sumber yang diberitakan tahun kemarin berdasarkan data paleo tsunami itu. Kami tidak berhenti di situ. Dengan model sumber megatrust itu dimodelkan oleh Dr. Abdul Muhari, itu dari BNPB, tim kami. Tsunami-nya nanti kira-kira seberapa tinggi, begitu kan Mbak? Nah, itu ada beberapa skenario. Kalau yang pecah di sebelah barat seperti apa, yang pecah di sebelah timur seperti apa, dan worst case scenario atau skenario terburuk kalau yang di barat dan timur itu pecah bersama seperti apa. Nah, itu yang menjadi berita tsunami 20 meter. Padahal itu worst case scenario. Jadi skenario yang terburuk kalau pecah bersama seperti itu. Bagian barat bisa sampai 20 meter. Dengan asumsi periode ulang di modelan kami itu 400 tahun. Tapi sebagai saintis, kami mempelajari seperti itu. Sebagai manusia, kami berdoa itu tidak terjadi, begitu ya Mbak ya, nggak terjadi. Tetapi sebagai ilmuwan, kami harus menggali adanya potensi seperti itu. Ya, potensi itu apa sih? Potensi itu beda dengan prediksi, beda dengan peringatan. Yang belakangan ini kan sering diberitakan prediksi, peringatan tsunami 20 meter, padahal kami mempelajari potensi. Ya. Potensi itu mudahnya begini, Mbak. Misalnya di belakang rumah kita tumbuh pohon gitu ya. Nah, pohon itu sekarang sudah tinggi sekali dan mungkin miring ke arah rumah kita. Nah, kita kan harus mengenali potensi bahaya kalau nanti dia ambruk kan ya. Pohonnya ambruk mengenai rumah kita. Nah, dengan mengenali potensi itu, maka kita kan bisa bersiap melakukan usaha mitigasi. Pohon ini harus ditebang atau harus ada penyangganya misalnya ya. Jangan ada pohon di belakang rumah yang miring begitu, kita tidak sadar begitu ya. Jadi maksud dari studi kami itu lebih untuk menggali potensi, karena sudah ada pemberitaan tahun kemarin itu tadi, hasil paleo tsunami itu menunjukkan seperti itu, bahwa di selatan Jawa pernah terjadi megatrust event atau gempa besar ya, pada zaman dulu. Memang kita tidak tahu persisnya kapan, karena ya kalau sudah 400-500 tahun kita kan sulit punya historical data seperti itu ya Mbak ya. Itu sebenarnya dengan mengetahui potensi, maka kita bisa mengusahakan upaya mitigasinya. Nah, ini sudah sering diberitakan di TV ya oleh instansi yang berwenang, BMKG, BNPB, itu kan sering menyampaikan. Nah, itu kita simak baik-baik, kita lakukan. Kira-kira begitu, Mbak.
Oke, baik. Tadi kan berbicara soal potensi. Memang kalau dilihat dari potensinya ini tsunami yang maksimal kekuatannya itu sampai ketinggian Ya, 20 meter itu kapan ya, berpotensi untuk terjadi, Pak Prof? ya, itu tadi yang saya sampaikan. Pohon di belakang kita itu mau ambruk kapan kan nggak tahu kan Mbak. Ya, kalau tahu ya enak kita tidur nyenyak beberapa tahun pas mau ambruk baru siap-siap gitu kan. Nah ini pohon saja kita nggak bisa prediksi kan pohon tadi miring tadi ambruk kapan, apalagi gempa ya. Gempa selalu kadang ada yang menyampaikan bisa memprediksi gempa. Saya skeptik dengan itu karena apa? Saya pernah belajar 4 tahun di Jepang. Jepang juga waktu gempa Kobe, gempa Tohoku nggak ada itu warning sebelumnya, maksudnya sehari 2 hari besok mau gempa besar nggak ada. Tahu-tahu terkaget-kaget semua. Ya, kecuali waktu tsunami datang di Tohoku itu memang sirine bunyi ya waktu itu. Tetapi ada yang sempat lari, ada yang tidak sempat, maka terjadi korban. Kalau ukuran Jepang besar sekali ya, karena sampai 20.000 korban waktu itu. Tapi sebenarnya itu juga suatu prestasi. Kalau Jepang tidak mempersiapkan diri, tidak membuat mitigasi dengan baik, ya tentu akan lebih parah lagi ya Mbak. Jadi kembali ke pertanyaan kapan, itu gempa belum bisa diprediksi. Jadi tujuan studi kami pun bukan untuk memprediksi gempa, tapi untuk mencari potensi bahaya, sehingga kita bisa lebih siap siaga, meningkatkan kewaspadaan kita, dan usaha mitigasi tentunya dilakukan dengan lebih efektif, begitu kira-kira. Pak, gempa sendiri sebenarnya memiliki siklus kan ya Pak ya? Ya. Nah, siklusnya gempa itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi siklus atau istilah kami return period ya, periode ulang. Karena bumi itu bergerak, begitu ya Mbak ya. Kenapa kok bisa bergerak itu? Karena di dalam bumi itu panas. Seperti Mbak kalau pagi hari masak air mau bikin kopi, waktu sudah panas kan terjadi konveksi ya. Ya, di dalam bumi itu seperti itu. Jadi lempengnya masuk, terjadi gempa, terus gerak lagi, mengumpulkan energi, terjadi lagi, gerak lagi, energinya cukup, lepas lagi, ya kira-kira seperti itu. Ya, tidak sekali lepas terus lancar begitu enggak. Ya, jadi terjadi locking, pecah, ngumpul lagi, locking, pecah, ngumpul lagi, locking, pecah, kira-kira begitu. Ya, jadi itu ada periode ulangnya atau yang Mbak bilang siklus tadi. Periode ulang istilahnya. Prof, penasaran nih, sebenarnya megatrust tuh kayak gimana sih? Tadi 20 meter itu termasuk megatrust kah? Atau gempa yang terjadi di Aceh itu termasuk megatrust juga? Ya, jadi mega itu kan besar ya Mbak ya, mega. Ya, thrust itu sebenarnya mekanisme pertemuan lempeng tadi, dua lempeng ini, yang satu masuk, yang satu terangkat, ini yang disebut mekanisme thrust. Kalau yang kecil ya disebut thrust biasa saja, thrusting ya. Tapi kalau energinya besar, terus lepasnya mendadak dengan mengeluarkan energi yang sangat besar, itu yang disebut gempa megathrust. Ya, terjadinya di pertemuan dua lempeng di palung ya terjadinya. Ya, seperti itu. Jadi gempanya karena di bawah laut dan cukup dangkal, namanya dangkal itu kurang dari 30 km itu dangkal Mbak kalau gempa ya. Nah itu membuat deformasi di lantai samudra. Ini lantai samudranya kalau terjadi gempa itu ada yang terangkat gitu ya. Kalau terangkat gitu kan air di atasnya akan terangkat juga kan, maka terjadi gelombang. Itu yang disebut tsunami ya.
gelombangnya itu merambat ke pantai, dan karena kedalaman laut ke arah pantai itu semakin dangkal, maka gelombang tadi semakin tinggi dan akhirnya tumpah ke darat menjadi arus, yaitu yang disebut tsunami. Terus waktu airnya sudah sampai titik terjauh akan kembali ke laut. Nah, waktu kembali ini bahaya sekali kan, datang pun bahaya, kembali apalagi, karena nanti kita yang ada di pinggir pantai ke bawah ke laut, hilang kan ya. Ya, itu yang disebut backwash. Ya. Wow, nggak kebayang sih, Prof. Kebayang? Nggak mau kebayang dan tidak mau membayangkan. Ya. Nanti harus dengan simulasi ya, kan banyak itu di YouTube, coba lihat ya simulasi tsunami, ketik aja tsunami simulation, nanti kan ada gambarannya seperti apa gitu ya. Banyak itu ya. Waktu Pangandaran kemarin kan pernah lihat ya di TV ya, gimana seperti ombak tapi besar ya, periodenya panjang begitu. Pernah ke laut kan? Kalau ke laut kan karena cuma ombak kena angin kan, wind wave itu kecil. Nah, yang ini kalau gempa besar sekali itu, yang dibilang 20 meter, nggak kebayang kan Mbak ya, 20 meter. Biasanya yang kita lihat cuma semeter aja, kalau kita nggak siap di laut udah tergulung-gulung kan kita kan, ya nggak pernah di pantai nggak, udah tergulung-gulung, apalagi kalau setinggi itu. Tapi yang 20 meter tadi sekali lagi itu skenario terburuk ya. Jadi kejadiannya belum tentu mesti seperti itu. Kejadiannya mungkin lockingnya ini cepat lepas gitu ya. Kalau cepat lepas, contohnya yang kalau di Selatan Jawa itu di Banyuwangi itu pernah ya 1994. Terus yang di Pangandaran itu ingat nggak Mbak, itu 2006 gitu ya, itu tidak terlalu besar ya, tapi ya tetap tsunami-nya 2016 sudah lahir kan ya, masih ingat nggak? Ya seperti itu, coba lihat di TV pasti ada itu, diputar YouTube gitu ya, biar kelihatan gambarannya seperti apa. Paling kita melihatnya pascanya ya. Ya, karena seringnya liputannya pasca kejadian, Prof. Ya. Yang Aceh gitu kan, Ya. dampaknya gitu. Yang di Palu kemarin 2018. Ya, yang Palu ya. Kalau Palu itu beda mekanismenya, itu bukan megathrust. Kalau itu sebenarnya sesarnya di darat, bukan di laut. Tapi kebetulan Palu itu kan ada palung ya Mbak ya, palung. Nah, dinding-dinding, maaf kok palung, teluk ya, teluk, ada teluknya kan itu ya, teluk Palu. Ya, teluk. Nah, kebetulan sesarnya sepanjang teluk itu, jadi waktu bergerak banyak dinding teluk itu yang longsor, runtuh. Nah, itu kayak Mbak kalau main air begitu, di splash begitu kan, airnya langsung ya mengenai kita kan. Ya seperti itu, kalau itu bukan megathrust itu. Baik, Ya. Prof, tanggapan Prof sendiri tentang penelitian atau riset tentang potensi ini yang meresahkan masyarakat bagaimana, Prof? Ya, itu bukan harapan kami sama sekali ya. Kami ini peneliti itu kan tugasnya setelah punya hasil didiseminasikan ya. Nggak boleh kan peneliti itu punya hasil disimpan di bawah meja, dimasukkan laci. Kami itu harus mempublikasikannya lewat tulisan ilmiah ya, yang disebut paper di jurnal itu. Nah, itu yang kami lakukan sebenarnya. Paper kami itu publish di Scientific Reports, mungkin pernah dengar ya. Itu Nature Publishing Group Journal, salah satu jurnal dari Nature, yang notabene sangat terkenal lah ya begitu. Sehingga memang paper kami itu banyak di-download, saya lihat sampai siang ini tadi 6.000-an yang mendownload
ke nature.com itu, Mbak. Nah, itu tugas kami. Sekarang kan sistemnya open access ya, jadi orang bisa download, bisa baca, begitu. Nah, memang kalau yang memaknai dengan benar, memaknainya sebagai potensi, ya, sebagai potensi yang saya jelaskan tadi, mengenali bahaya yang ada di sekitar kita. Tapi kalau dipotong tsunami 20 meter saja ya meresahkan dong ya, meresahkan. Seolah-olah ini peringatan, seolah-olah ini prediksi. Padahal bukan dua-duanya. Bukan prediksi, bukan peringatan. Ini menggali potensi hazard atau bahaya yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Bagus kan, harus siap siaga ya. Kan nggak tahu tadi pohon tadi mau ambruk kapan, ya kan? Maka harus siap siaga. Ya, seperti yang dijelaskan di TV berkali-kali, itu bagus. Itu edukasi ke masyarakat yang memang harus dilakukan terus-menerus. Kalau enggak kan saya saja lupa ya Mbak ya. Nanti pas sudah boleh liburan, COVID sudah berlalu, main ke pantai, kalau nggak ada edukasi semacam itu, nanti di pantai pas ada guncangan, itu padahal ada gempa, ada air laut yang tiba-tiba surut, tanda-tanda mau tsunami, kita santai saja di situ ya, kalau nggak ada edukasi semacam ini. Jadi tentu maksud kami sama sekali bukan untuk membuat resah atau apa tadi Mbak, ya resah, tapi membuat kita lebih siaga, ya lebih siaga. Ya. Jadi mohon juga kalau memberitakan itu jangan membuat resah begitu ya. Kalau dijelaskan seperti ini jadi resah atau enggak Mbak? Seharusnya sih lebih tenang ya, karena sudah tahu. Iya, lebih tenang. Jadi saya sangat berharap rekan-rekan di media sosial ini menyampaikannya ya seperti itu. Ini bukan peringatan, ini bukan prediksi, tetapi ini mengenali potensi untuk kita meningkatkan usaha mitigasi kita. Ya. Sehingga kalau memang kapan terjadi kita nggak tahu, risikonya bisa diminimalkan, begitu ya Mbak ya. Oke, Prof, menurut Prof sebaiknya langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh pemerintah apa nih? Ya, pemerintah itu sudah melakukan banyak ya, tinggal kita perhatikan saja, kan sering itu BMKG memberikan penyuluhan begitu ya, itu kita cermati, kita ikuti, BNPB, sosialisasi, simulasi di tepi pantai, kita ikuti, kita simak, ya. Itu semua hal yang sangat bagus, ya. Sangat bagus. Kita harus taat, mencermati itu, mengikuti. Saya pernah tadi cerita di Jepang, sering ada latihan seperti itu. Ya semua ikut, ya. Saya waktu itu masih mahasiswa, profesor saya begitu ada sirine, meskipun itu latihan, ya dilakukan dengan serius seolah-olah itu ada. Karena kalau tidak dilatih, nanti terjadi betul kita tidak terlatih, gitu ya, tidak bisa bereaksi cepat. Nah, kalau kita terlatih, kita tidak usah menunggu warning dari pusat, begitu merasakan guncangan yang besar atau guncangan yang lama karena gempa, cepat lari, ya. Itu yang disebut dengan evakuasi mandiri ya. Kita harus bisa mandiri, tidak harus dikasih tahu, menunggu apa-apa dari pusat, begitu kira-kira Mbak. Sekali lagi, apa yang ditanyakan Mbak tadi, jawabnya, pemerintah sudah melakukan banyak hal, kita cermati, kita taati, kita ikuti. Ya. Baik, ya. Sudah jelas ya penjelasan dari... Cukup jelas ya. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak yang teredukasi dengan penjelasan dari Prof ini. Terima kasih. Harus Jepang yang harus membangun apa gitu, Prof? Oh iya, betul. Itu pertanyaan bagus. Jepang membangun misalnya
apa itu breakwater istilahnya ya. Breakwater itu misalnya ada di tepi pantai ada bangunan penting ini ya, megastruktur atau infrastruktur yang penting. Di depan pantainya itu ditaruh bebatuan gitu ya. Mbak pernah ke Aceh nggak? Itu di kita juga ada. Saya pernah ke Aceh, itu saya lihat ada breakwater, tumpukan batuan di depan pantai sana. Sehingga itu kalau ada tsunami, gelombangnya kena batuan itu akan pecah, ya, pecah sehingga yang masuk ke darat menjadi kecil, ya. Dampaknya tidak seperti kalau langsung air itu masuk ke darat, pecah dulu. Itu kalau dengan hard structure, tetapi bisa dengan tumbuhan, gitu ya. Saya dulu pernah kuliah di Australian National University, Canberra, pas summer school, saya ikut acaranya di pantai di sebelah timur Canberra, itu menghadap Pasifik Selatan. Hotel kami itu jauh dari pantai, Mbak. Jadi kalau ke pantai kami harus jalan kaki dulu, melewati hutan, gitu ya. Ada hutan sepanjang pantai. Tapi ada jalur-jalur kita bisa masuk ke pantai, menikmati pantai, selesai ke hotel, lewat hutan lagi. Jadi tidak langsung berhadapan dengan laut lepas seperti itu. Nah, mungkin itu tadi yang ditanyakan ya, seperti itu. Contoh-contoh. Saya nanti Indonesia ya, suatu saat Ya, nanti. itu namanya tata ruang ya, betul sekali. Tata ruang harus memang ditata dengan baik. Wah, PR luar biasa kayaknya. Oke, Ya. Prof. Ya. Baik, Prof, terima kasih sudah meet up dengan kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Ya, salam sehat untuk semua. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Ya, Yuk, makasih. Oh, jadi gitu Fatra penjelasannya dari Profesor Sri Widiantoro bahwa risetnya ini bukanlah tentang prediksi, tapi tentang potensi tsunami dan juga gempa bumi. Ya, jadi belum tahu kapan ya. Tapi tetap aja dong pemerintah harus siap mengantisipasinya untuk terjadinya gempa dan tsunami ini. Bener banget, dan mudah-mudahan aja obrolan kita di Meet Up kali ini dengan Profesor Sri Widiantoro bisa membuat masyarakat tenang ya dengan berita-berita yang selama ini tersebar soal tsunami tersebut. Oke deh, kalau gitu kita sudahi dulu Meet Up kita kali ini. Sampai jumpa di Meet Up selanjutnya tentunya dengan topik yang lebih seru lagi. Bersama gua Patra Dan Bulan, sampai jumpa, bye-bye.